Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Oke teman-teman, baru-baru ini kita atau media sosial sempat dihebohkan oleh salah seorang yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Oke, perintah sholat 5 waktu ya. Artinya kalau perintahnya sholat, perintah sholatnya tentu saja ada seperti itu. Dan pasti dia juga baca, karena yang mengatakan itu konon katanya seorang muslim seperti itu. Nah, gue sendiri menyikapi itu semua biasa aja gitu. Artinya nggak wow, nggak ya biasa aja gitu. Ya memang di lingkungan juga gue dikenal sebagai orang yang ya biasa aja seperti itu. Terus kemudian respon gue, bagaimana menyikapi ucapan-ucapan mereka-mereka atau orang-orang yang seperti itu. Oke, kita akan mulai bahas itu dengan cara pandang generasi baru. Oke, jadi begini, begitu gua mendengar informasi tentang itu bahwa katanya di dalam Al-Quran tidak ada sholat atau perintah sholat 5 waktu. Dan gua nggak mau update sebenarnya tentang berita itu gitu. Cuman karena berita itu sangat ya bisa dibilang cukup heboh sehingga gua terpancing untuk mengetahui gitu kan. Tetapi kendati begitu, gue sendiri ini kan tipe orang yang sebenarnya kalau soal orang yang menghina Rasul, kemudian orang yang menghina Islam atau apa segala macam, gue tuh orangnya yang bersikap santai gitu. Artinya bodoh amat gitu, dan nggak peduli bisa dibilang seperti itu. Terserah lu mau ngapain, lu mau menghina atau segala macam, gue orangnya cuek gitu. Kenapa begitu? Karena gue sibuk dengan diri gue, sibuk dengan keyakinan gue, sibuk untuk diri gue, lingkungan gue, dan juga teman-teman gue seperti itu. Nah, kalau misalnya sebagai generasi baru kita mesti gimana sih Bang menghadapi atau menyikapi orang semacam itu? Ya udah, kita mau misalnya kalau memang kita atau kalian semua mampu menyampaikan atau membukakan kebenaran seperti yang mencoba menyampaikan atau menjelaskan, ya silakan kalian lakukan itu, jelaskan kebenaran-kebenaran itu kepada mereka. Memang di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan seperti itu, tetapi kan ada di dalam hadis atau apa segala macam ya. Tapi kalau gue sendiri gimana? Ya gue sendiri ya seperti yang gue bilang di awal, gue santai. Jadi nggak peduli lu mau ngomong apa gitu. Misalnya nggak ada di dalam hadis itu bahwa sholat 5 waktu itu diperintahkan misalnya kan. Apakah sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam hadis dan dalil? Seandainya memang tidak ada gitu kan. Terus kemudian kita pastikan bertanya, lalu siapa dong yang awal mula mengadakan sholat 5 waktu ini gitu kan. Kalau misalnya dibilang awal mulanya siapa, ya untuk per satu rakaat atau untuk per waktu sholatnya sih gue mungkin sepengetahuan gue ya, maksud gue itu dimulai dari Adam. Seperti sholat subuh gitu kan, 2 rakaat itu Adam yang pertama kali melakukannya kan gitu kan. Terus seperti maghrib kan Nabi Isa yang melakukan itu ya kalau tidak salah seperti itu. Lalu siapa dong yang memulai kan seperti itu? Ya mereka-mereka itu. Nah sekarang sholat 5 waktu itu seandainya memang tidak ada, sebenarnya sih gue senang-senang aja gitu kan. Ya kan, jadi nggak perlu gue apa sholat 5 waktu seperti itu. Tapi gini, karena sebagai seorang muslim sudah terlanjur itu menjadi suatu candu opium atau apapun itu, atau misalnya menjadi suatu getaran di dalam jiwa ketika kita tidak melakukan itu, terus kemudian karena mentang-mentang di dalam Al-Quran tidak ada, terus kita mau ninggalin. Maunya sih begitu kayaknya sih gitu kan. Tapi kan bagi orang yang memang sudah terbiasa melakukan itu sebagai bentuk pengabdian kepada ilahi, maka dia tidak akan pernah bisa tenang gitu kalau tidak melakukan itu gitu. Dan itu juga gue coba tanya ke beberapa kawan-kawan gue ketika dia misalnya gue tanya, kalau misalnya lu nggak ngelakuin sekali aja nggak sholat seperti apa sih rasanya? Ya karena mungkin dia sudah merasa bahwa itu sudah menjadi candu bagi dirinya, atau misalnya itu sudah menjadi suatu resonansi dari suatu kebenaran atau resonansi dari suatu apa ya contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan merasa bahwa ada sesuatu yang janggal di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak lengkap di dalam hidupnya, maka dia tetap akan lakukan itu. Tetapi di dalam Islam itu sendiri yang pernah gue dengar juga memang sholat 5 waktu itu ada yang mengatakan berawal dari Rasulullah SAW hijrah, ada juga yang seperti yang gue paparkan tadi itu ya akumulasi. Karena Rasulullah SAW datang sebagai penyempurna akhlak, nah berarti dari mulai Adam sampai kepada Rasulullah SAW itu, Allah itu sedikit demi sedikit menurunkan aturan kepada manusia, kemudian disempurnakanlah aturan-aturan itu, sehingga menjadi akhlak-akhlak dan sampai sempurnalah akhlak untuk manusia itu ditutup oleh turunnya Rasulullah SAW sebagai penanda akhir atau sebagai penanda penyempurna dari
sebuah akhlak atau katakanlah batak terakhir kalau di dalam sebuah bangunan seperti itu. Nah, jadi sholat itu sendiri kalau memang dimulai dari Adam sampai ke kemudian ke Rasulullah atau ke Ibrahim kemudian ke Rasulullah SAW, nah berarti Rasulullah SAW itu mengadakan sholat 5 waktu itu untuk kita semua itu berarti mengenang dari atau menyatukan akhlak yang baik dari mulai Adam sampai kepada Rasulullah, kan seperti itu gitu kan? Karena Adam juga seorang nabi dan rasul seperti itu. Di situ ada akhlak-akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang baik adalah menjadi pengabdi pada ilahi, kan seperti itu. Nah, sholat itu sebagai salah satu bentuk atau yang sering gue bilang sebagai salah satu langkah awal sebuah pelatihan manusia untuk menjalani waktunya di dalam satu hari atau satu malam gitu kan, atau mungkin dari bangun sampai tidur gitu kan. Maka sholat itu menjadi menjadi awal gitu kan untuk menjalani waktu-waktu seperti itu. Mungkin seperti yang pernah gua paparkan di beberapa video sebelumnya, seperti dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh dan seterusnya seperti itu gitu. Nah, jadi Rasulullah SAW datang sebagai penyempurna akhlak. Tentu saja sholat 5 waktu mungkin di dalam Al-Quran tidak ada gitu, karena Allah sendiri juga memberikan kita akal, Allah sendiri memberikan kita otak. Gua sendiri sih ya kalau memang tidak harus sholat ya gua tentu saja senang gitu kan. Tetapi kan ya butuh masalahnya gitu kan. Makanya ada pepatah mengatakan orang yang sudah merasakan nikmatnya di dalam sebuah perbuatan sholat, dia mengatakan bahwa itu suatu kebutuhan, tetapi bagi dirinya sendiri, tidak mengatakan itu kepada umum gitu. Sedangkan kepada umum tetap itu satu kewajiban karena itu adalah salah satu dari rukun Islam seperti itu. Nah, jadi kalau memang sholat di dalam Al-Quran nggak ada, sholat 5 waktu itu, ya mungkin bagi gue sendiri sih, gue akan bilang ya syukur lah gitu, gue nggak perlu lakukan itu. Tetapi ya masalahnya seperti yang gue bilang tadi bahwa ya nggak lengkap. Di dalam satu hari itu kita nggak lengkap. Mungkin seperti makan tidak minum, atau mungkin seperti kita minum terus tanpa makan. Atau mungkin bagi seorang pecandu rokok ya makan minum tapi nggak merokok, ya lengkap masih kan seperti itu. Jadi gue menanggapi orang itu tuh dia mau ngucapin seperti apapun, gue nggak peduli gitu. Dan gue akan tetap mengatakan kepada orang ya, kepada teman-teman gue siapapun yang muslim, ya kita tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Terus ada yang mengatakan, lah kan itu nggak ada dalam Al-Quran. Ya karena gue sudah bisa menikmati itu, gue tetap akan laksanakan itu gitu kan. Terus kemudian buat teman-teman juga jangan berhenti, laksanakan saja kalau memang itu bisa menjadi suatu kenikmatan gitu kan buat kalian, kan seperti itu. Kalau memang itu juga sudah menjadi suatu hal yang ibaratnya membuat kalian merasa nyaman dan melaksanakan itu, tetap melaksanakan itu, nggak usah goyah gitu kan. Tetapi ada beberapa orang yang memang goyah ketika mendengar pernyataan seperti itu. Nah, makanya beberapa teman juga di sosial media mengatakan ini khawatir akan membuat orang akan ya seperti misalnya mungkin dia akan mulai meninggalkan sholat dan sebagainya. Gua rasa sih enggak gitu kan. Tetapi kuncinya adalah siapapun orang yang selama ini ibaratnya menjadi tokoh atau pendidik generasi-generasi baru di dalam di dalam agama Islam gitu kan, atau pendidik-pendidik generasi baru di dalam agama Islam ini, dia harus mampu memberikan pendidikan dan penjelasan sejelas-jelasnya, sedalam-dalamnya, ibarat kalau orang sudah bilang sampai ke mata holangnya seperti itu. Kalau ibarat di dalam bahasa Indonesia ya sampai kepada biji yang biji itu tidak sampai kepada biji, tidak berhenti di bijinya, tapi pelajaran itu tentang suatu kebenaran, entah itu Al-Quran, hadis, dalil, dan sebagainya, itu harus tiba kepada titik, di mana titik itu yang selalu menumbuhkan akar sehingga biji itu bisa tumbuh seperti itu. Karena kalau misalnya tidak seperti itu cara memberikan pelajarannya kepada umat, maka umat akan mudah goyah pengetahuannya atau keyakinannya seperti itu. Nah, kalau misalnya umat pengetahuannya sudah tiba kepada mata holang yang gue bilang tadi itu, atau kepada kalau ibarat sebuah biji itu kepada titik di mana biji itu kalau ditanam dia tumbuh, ibaratnya tiba pada intisarinya, gua rasa nggak akan goyah. Apakah gua karena dengan misalnya peristiwa muslim sesama muslim bertengkar, kiai sama kiai ribut, terus kemudian antar kelompok muslim ribut, tapi gua santai aja, dingin-dingin aja, dan gua nggak akan pernah membela siapapun gitu kan. Gua juga bukan golongan dari salah satu mereka yang suka ribut, kan seperti itu gitu. Tetapi gue juga tetap orang-orang yang mendengarkan pepatah-pepatah mereka, ceramah-ceramah mereka, pituah-pituah mereka, selama itu baik dan benar, tidak ada salahnya kan gue ikutin. Seperti itu. Terus kemudian gue pribadi, ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad begini-begini. Marah, tentu saja gue marah. Panas hati gue, tentu saja gue panas. Tapi gue nggak akan pernah membiarkan iblis mengendalikan diri gue. Itu. Dan untuk mencapai itu semua adalah, gue ingetin lagi,
gue harapkan lagi para pendidik tolong didik generasi baru termasuk diri gue, kawan-kawan gue dan adik-adik gue itu apa ya, beritahu mereka, ajari mereka atau sampaikan kepada mereka kebenaran-kebenaran ilahi itu dari mulai kulitnya sampai ke isinya gitu. Jadi jangan cuma kulitnya doang. Nah, yang goyang hanya karena ucapan-ucapan receh seperti itu ya mungkin karena dia cuma paham agama itu sampulnya doang gitu. Nggak tiba kepada intisarinya. Apakah gua tiba pada intisari sehingga gua nggak pernah peduli, sehingga gua nggak pernah goyah dengan ucapan siapapun, dengan omongan siapapun, dan gua juga nggak pernah menyalahkan salah satu pihak ketika ada pihak yang bertengkar misalnya gitu kan. Kalau misalnya soal gua lebih pro kemana, ke sini, ke sana, atau ke kiri atau ke kanan, itu bukan pro soal gua pribadi kepada orangnya, tetapi gua lebih sepakat kepada suatu pendapatnya. Kalau kepada misalnya kadar kesayang gue, kadar hormat gue, kadar cinta gue terhadap mereka, ya sebagaimana kewajiban gue sebagai manusia, sebagai anak bangsa atau sebagai orang biasa yang gue pikir gue punya kewajiban untuk mencintai mereka, para ulama bangsa seperti itu atau para ulama seperti itu. Nah, dengan mendalam sebuah pengetahuan agama yang diajarkan dari seorang pengajar kepada murid, itu akan membuat si murid menjadi pribadi yang sangat kuat di dalam memegang keyakinannya. Masalahnya adalah hari ini yang gue perhatiin banyak orang tahu banyak dalil, banyak orang tahu banyak hadis, banyak orang juga hafal Al-Quran, banyak orang hafal hadis, tetapi tidak tidak memahami sampai mendalam seperti itu. Makanya banyak orang yang dari lahir besar dia seorang muslim seperti itu, iman gitu kan, terus dia beriman sebagai seorang muslim, kemudian setelah besar dia pindah agama. Itu terjadi karena selama dia hidup itu tidak ada yang memberikan dia atau tidak ada yang memberitahukan kepada dia tentang Islam dan isinya seperti itu. Jadi hanya memberikan sampul-sampulnya aja gitu kan. Dan selama hidupnya mungkin dia hanya diiming-imingi dengan pahala aja seperti itu gitu. Terus kemudian untuk apa kita sholat, untuk apa kita juga harus bersahadat, untuk apa itu. Intinya dia tuh yakin dulu baru kemudian mencari ilmu gitu. Beda kalau misalnya orang yakinnya ya biasa aja tuh. Ya kan? Terus dia cari itu ilmunya. Kenapa gua harus yakin? Kan begitu. Kalau berpikirnya sudah seperti itu, insya Allah lah gitu kan. Dengan bacotan-bacotan receh itu nggak akan goyah iman kita. Mau ngomong misalnya Tuhan bisa menciptakan ini atau tidak, suatu yang lebih berat daripada sehingga dia tidak bisa mengangkatnya seperti yang pernah gue dengar di salah satu video, itu nggak akan membuat iman ya, termasuk contohnya gue lah gitu kan, gue nggak akan goyah gitu kan. Ada orang bilang nggak usah sholat tuh nggak diperintahin, ya kalau memang gue mau, apa hak lu gitu kan, toh Tuhan yang memerintahkan itu misalnya. Tapi kan 5 waktu tidak diperintahkan, ya udah kan Rasulullah melakukan itu, tapi kan lu nggak nyaksiin misal seperti itu gitu kan. Ya udah kalau maupun misalnya gue nggak pernah nyaksiin Rasulullah seperti itu gitu kan, tapi kan gue sudah menikmatinya itu, menikmati kebiasaan gue itu kan seperti itu gitu kan. Ya hitung-hitung gue ibaratnya sekarang Adam sampai Nabi Muhammad kan semuanya nabi yang wajib kita ketahui, berarti wajib juga kita ikutin. Ngapain lu bisa sholat subuh? Oke, buat gue Adam nabi dan gue harus beriman kepada Adam. Ya udah gue sholat subuh itu gitu ngikutin Adam aja, susah amat sih. Kan gitu aja. Jadi intinya lu mau bacot apapun tentang sholat 5 waktu, mau lu bilang ada kayak bilang ada, gue nggak akan peduli. Gitu kan. Tapi emang ada sholat zuhur, ada yang ngelakuin, nabinya yang mana, misalnya Nabi Yunus apa siapa gue lupa seperti itu ya. Contohnya mungkin lah, katakanlah sholat zuhur itu sholat zuhur itu kalau tidak salah dilakukan pertama kali oleh Ibrahim. Ya udah gue ngikutin Ibrahim, emang salah kalau ngikutin Ibrahim? Kan nggak salah gitu kan. Yang penting buat gue pribadi bahwa suri tauladan yang menjadi contoh gue hari ini adalah Rasulullah SAW, karena dia nabi terakhir yang pada dirinya merangkum semua apa yang pernah diajarkan oleh Adam atau apa yang pernah dilakukan oleh Adam sampai kepada mungkin ya sampai kepada orang yang akan dilakukan di akhir zaman seperti itu. Mungkin Rasulullah tidak melakukan apa yang dilakukan orang di akhir zaman, tetapi dia memberikan 2 warisan Al-Quran dan hadis itu, yaitu sebenarnya adalah sebuah rumus untuk supaya manusia melakukan hal itu sampai akhir zaman. Artinya dari Adam sampai ke akhir zaman itu yaitu gitu. Jadi kita tuh melakukan sesuatu dari mulai Adam. Coba kita baca sejarahnya Adam, apa yang dilakukan selain dia sholat subuh, kan seperti itu. Bercocok tanam, ada nggak orang yang bercocok tanam? Tiap malam Jumat lu juga bercocok tanam, ya udah nikah kan? Katakanlah seperti itu kan begitu. Cuman kan inti dari bercocok tanam adalah suatu hasil. Setiap hari kita bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan suatu hasil kan? Jadi dari Adam sampai Ibrahim sampai semuanya gitu kita jalankan gitu. Makanya wajar aja kalau umatnya Muhammad itu sebagai umat yang spesial seperti itu.
Karena ketika dia yakin kepada Muhammad sebagai Rasulullah, maka dia jalankan semua perintah dari mulai Adam sampai kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, penyempurnanya itu. Kan seperti itu. Jadi gua nggak peduli deh gitu. Misalnya orang yang bilang, ya Nabi Muhammad itu kan dia, ya pokoknya terserah deh. Ya tapi kan Islam itu misalnya. Ini nggak ada, apa itu nggak ada, bidah segala macam. Gua nggak peduli selama itu bisa membuat diri gua lebih tenang, selama bisa membuat diri gua itu lebih nyaman, selama gua masih bisa membuat lingkungan gua lebih aman, terus damai, tidak ribut, kan seperti itu gitu kan. Terus kemudian selalu mampu menciptakan kebahagiaan tanpa harus merugikan siapapun, maka itu akan gua jalani. Seperti itu. Sholat merugikan siapa? Gua jalanin seperti itu kan. Puasa merugikan siapa? Gua jalani. Beriman kepada yang 6 merugikan siapa? Gua jalani. Kalaupun memang merugikan, ya gua tanya lagi kan gitu. Lo kenapa ruginya di mana? Kan seperti itu. Kenapa lo merasa dirugikan dengan gua beriman? Kenapa lo merasa dirugikan dengan gua misalnya melaksanakan rukun Islam? Ya kan? Tinggal kita tanya. Kita yang salah sehingga terjadinya sebuah kerugian pada pihak lain, atau si dungu itu yang ngerasa kok dia tiba-tiba ngerasa dirugikan? Ya enggak kan, seperti itu. Gitu kan. Intinya ilmu pengetahuan agama itu adalah ilmu yang mencakup segala unsur ilmu, menurut gue begitu, ya kan. Jadi pelajari ilmu agama sampai ke dasar, kalau enggak lo akan selalu terjebak dan mudah digoyahkan oleh ucapan-ucapan receh. Tapi kalau lo tiba kepada intisari dari sebuah pengetahuan agama, bahkan suatu ayat, satu saja ayat, ketika kalian tiba mempelajari itu sampai ke intisarinya, maka kalian akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tidak akan mudah goyah dengan ucapan-ucapan receh. Sebagaimana batu karang tertancap kuat ke dalam dasar bumi, kendati lautan setiap detik menerjang, dia nggak pernah goyah. Seperti itu. Jadi itu yang bisa gue sampaikan. Gue harap seluruh generasi muda jangan goyah hanya karena ucapan receh. Ketika kalian sudah punya keyakinan, tetap di dalam keyakinan itu, tapi gua pastikan keyakinan lu nggak akan pernah kuat, lu nggak akan pernah menjadi orang yang cukup mampu di dalam mempertahankan keyakinan lu. Kalau lu hanya yakin tapi tidak pernah bertanya kenapa gua harus yakin, dan tidak pernah membuktikan ayat-ayat Allah seperti yang Allah ucapkan, ya Allah, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang kau ciptakan itu sia-sia. Itu ucapan Allah kepada manusia, tetapi kenapa ya Allah? Maksudnya ayat itu mengatakan bahwa manusia diperintahkan mengucapkan itu kepada Allah karena itu sebagai bentuk tantangan. Buktikan sesuatu di dunia ini, maka barulah kau ucapkan itu. Jadi jangan misalnya, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia di muka bumi ini. Terus Allah tanya, emang apa? Kita belum buktiin apa-apa. Imanku, jawab gimana? Kan nggak jelas. Tapi kalau kita sudah mampu menemukan, misalnya, oh ini manfaatnya, ini manfaatnya, kita tinggal jawab. Kau ciptakan ini, manfaatnya ini, aku telah mengetahui itu. Sungguh kau maha benar, maha pengasih dan maksudnya. Ya seperti itulah contohnya ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like and share, subscribe, nyalakan loncengnya. Dukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.